Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Talaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu, yaitu tentang penentu keharmonisan pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lampau kita sudah bicara tentang satu dari 3 faktor penentu keharmonisan pernikahan, Pak Paul ya. Pak Paul juga sudah menyampaikan secara singkat tentang keharmonisan pernikahan itu. Tapi supaya para pendengar kita saat ini juga bisa mengikuti perbincangan ini secara utuh, Pak Paul ya. Mungkin Pak Paul berkenan untuk mengulas secara cepat apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau, Pak Paul. Oke, jadi pada dasarnya ada banyak ya faktor yang bisa menentukan apakah pernikahan ini harmonis atau tidak. Namun di antara sekian faktor saya kira ada 3 yang penting. Nah, yang pertama adalah yang telah kita bahas, relasi dengan Tuhan yang otentik dan dinamis. Dan yang kedua yang akan kita bahas juga saat ini adalah kesamaan dalam hal-hal yang penting. Dan yang terakhir adalah kesehatan jiwa masing-masing. Jadi 3 hal ini berperan besar ya dalam menentukan apakah relasi kita ini akan harmonis atau tidak. Nah, saya bahas bahwa kalau orang mempunyai relasi yang otentik dengan Tuhan, dia terbuka apa adanya, nggak pura-pura, dan dinamis, artinya dia itu taat, dituntut oleh Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka itu nanti akan berdampak sekali pada pernikahan itu sendiri. Misalnya apa? Karena orang itu orang yang dipimpin oleh Tuhan, selalu siap melakukan kehendak Tuhan, maka relasi nikah itu sendiri juga menjadi relasi nikah yang dinamis, yang hidup, yang nggak statis segitu-gitu aja. Tuhan nanti akan berikan kepada mereka panggilannya, pimpinannya untuk melakukan kehendaknya, dan mereka akan melakukannya sehingga relasi mereka itu terus bertumbuh ya. Dan saya juga bahas kalau orang punya relasi dengan Tuhan yang otentik dan dinamis, dia juga akan menjadi orang yang enggak hanya mementingkan kepentingan diri, tapi mementingkan kepentingan yang lebih luas. Karena dia udah terbiasa taat kepada Tuhan, dia terbiasa mengalah dan menahan diri demi kepentingan Tuhan atau kepentingan yang lebih luas. Nanti ini berdampak dalam relasinya pula. Dia nggak menjadi orang yang pokoknya kehendak saya, kalau nggak kehendak saya nggak mau lakukan. Enggak. Dia menjadi orang yang lebih mudah untuk mengalah. Nah, jadi sekali lagi ya, penting untuk kita mempunyai relasi dengan Tuhan yang otentik dan dinamis itu, supaya nantinya relasi kita makin hari juga makin kuat dan makin menjadi relasi yang harmonis. Ya, tentunya Tuhan sendiri juga menghendaki agar relasi pernikahan yang dibentuk itu adalah relasi yang harmonis gitu, Pak Paul ya. Supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi mereka sendiri, kan gitu, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi Tuhan nggak mempunyai gagasan bahwa silakanlah menikah dan silakanlah berantem. Enggak ya. Justru maunya Tuhan adalah pernikahan menjadi ajang untuk mengasah sifat masing-masing supaya makin hari makin lebih menyerupai sifat-sifat Tuhan, sehingga pernikahan ini nanti menjadi perlambangan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, jadi memang dasar dari pernikahan itu adalah Tuhan sendiri gitu, Pak Paul, yang terus membangun hidup pernikahan itu. Ya. Nah, selain faktor hubungan dengan Tuhan yang otentik dan dinamis, hal yang kedua adalah kesamaan dalam hal-hal yang penting, Pak Gunawan. Ya. Gitu. Itu bagaimana, Pak Paul? Di dalam bahasa Inggris ya, Pak Gunawan, ada pepatah yang berkata opposite attracts. Artinya kalau kita bertemu dengan orang yang berbeda dari diri kita, kita cenderung tertarik kepadanya. Kalau kita ketemu sama orang yang sama dengan kita nggak tertarik. Nah, memang nggak bisa disangkal ya kalau kita ketemu dengan orang yang sifatnya, kepribadiannya berlainan dengan kita, ada daya tarik dalam dirinya ya. Tapi yang kita harus sadari adalah ini, gara-gara terlalu berbeda ya, nanti PR-nya untuk menyesuaikan diri, menyelaraskan dua pribadi itu nggak gampang, berat justru.
Jadi makin besar perbedaan, makin berat usaha untuk memahami dan menyesuaikan diri kita. Itu sebabnya sebetulnya resep yang lebih tepat ya kepada pasangan yang belum menikah ya. Justru jangan mencari yang berbeda atau terlalu berbeda. Mencarilah yang lebih serupa dengan kita. Kenapa? Sebab pada kenyataannya hampir semua kesamaan berperan besar dalam mengharmoniskan relasi. Kecuali, sifat keras kepala dan egois. Kalau dua-duanya keras kepala dan egois, itu berarti memang nggak bisa tinggal serumah. Sebab sesungguhnya orang yang keras kepala dan egois lebih baik tidak menikah. Karena itu berarti pasangannya harus ikut terus kehendak dia. Nah apalagi kalau dia menikah sama orang yang mirip kayak dia, keras kepala dan egois, udah pasti ini rumah tangga penuh dengan konflik. Tapi untuk hal-hal yang lain, sebetulnya kesamaan itu akan sangat membantu, memudahkan kita untuk bisa nantinya menyamakan diri. Ya, kesamaan dalam hal ini saya rasa untuk semua hal yang positif gitu Pak Pol ya. Kalau yang negatif memang malah melemahkan hidup pernikahan mereka itu gitu Pak Pol. Betul. Tapi ada orang yang berkilah kenapa dia memilih pasangan yang banyak perbedaannya. Katanya itu supaya saling mengisi gitu Pak Pol. Di dalam pernikahan itu kan saling mengisi. Nah kalau dia menikah dengan orang yang sudah banyak kesamaannya kan dia tidak belajar apa-apa atau sesuatu dari pasangannya itu gitu Pak Pol. Nah memang awalnya itu ide yang kayaknya kok begitu indah ya. Saya berbeda dengan pasangan saya supaya saling melengkapi, mengisi dan sebagainya. Tapi kita yang udah menikah tahu bahwa perbedaan bukannya mengisi tapi mengganggu. Intinya adalah itu. Kalau misalnya kita orangnya rapi, dia orangnya berantakan. Kita rapikan, dia berantakin. Itu bukannya mengisi, kitanya merasa terganggu sekali gitu. Mungkin pihak yang sana senang. Tapi bisa jadi juga orang yang senang berantakan nggak suka barang-barangnya dirapikan. Karena itu mengganggu dia juga. Jadi poinnya adalah biasanya memang perbedaan itu tuh mengganggu. Nah, untuk hal-hal tertentu memang ada yang saling melengkapi. Itu betul. Misalkan yang satu orangnya teliti, yang satu orangnya kurang teliti. Nah, yang teliti bisa menolong. Nah, untuk hal-hal yang seperti begitu, ya manfaatnya jelas, orang bisa menghargai. Tapi kita tahu dalam hal-hal lain, perbedaan itu seringkali mengganggu. Kita nggak suka, kamu kok begitu. Kenapa kita berkata kamu kok begitu? Sebab kita nggak begitu. Jadi kita bertanya kenapa kamu kok begitu. Nah, jadi sekali lagi ya kita masih memahami sebetulnya lebih banyak persamaan, lebih besar kemungkinannya relasi kita akan harmonis. Tapi kan memang Tuhan itu menciptakan kita, pria dan wanita itu berbeda sekali gitu Pak Bang. Nah, maka nanti kita akan mau lihat begini Pak Gunawan. Kita itu udah pasti akan ada perbedaan. Meskipun kita mencoba mencari yang lebih banyak kesamaan dengan kita, tapi setelah menikah udah pasti kita akan temukan ada banyak perbedaan. Jadi, poin saya adalah jangan belum apa-apa cari yang terlalu berbeda sama kita. Sebab nantinya setelah menikah kita akan temukan lebih banyak lagi perbedaan. Sebab yang sama aja tetap ada perbedaan. Jadi memang itulah keunikan kita ya sebagai manusia, kita masing-masing memang ya ada keunikannya yang berbeda dari orang lain. Kesamaan dalam hal-hal yang penting Pak Pol katakan. Itu apa itu misalnya Pak Pol? Jadi begini Pak Gunawan, ada hal-hal yang nggak terlalu penting ya. Kita sama, misalnya nih ya, ada orang berkata, oh saya suka sama dia nih, kenapa? Kami dua-dua suka nonton film horor misalnya, atau film apa gitu. Nah itu ya kesamaan yang udah tentu baik, ya nggak apa-apa. Tapi sebetulnya ada kesamaan yang lebih penting lagi, yaitu dalam hal cara berpikir Pak Gunawan. Jadi cara berpikir itu tuh luar biasa pengaruhnya terhadap apakah nanti relasi kita bisa harmonis atau tidak. Kalau misalnya nih ya, pasangan kita itu tuh berpikirnya praktis sekali, nggak suka yang ruwet-ruwet gitu. Nah, kita kebetulan itu cara pikirnya selalu panjang dan lebar. Kita mau perhatikan segala sudut sebelum kita bertindak. Nah, akhirnya dalam pengambilan keputusan, kita selalu bertengkar dengan pasangan kita. Karena apa? Kita pelan-pelan lihat sana sini, pastikan dulu, baru bertindak. Pasangan kita enggak, udah langsung aja dah. Akhirnya jadi sering ribut. Nah jadi
Saya kira kesamaan dalam cara berpikir ini penting sekali Pak Gunawan. Nanti ini juga berpengaruh dalam komunikasi. Karena kalau kita ngomong, pasangan kita yang tadi saya sebut misalnya pikirannya konkret, praktis, kita lebih abstrak, kita lebih banyak memikirkan lain-lain hal dan kedalamannya. Akhirnya nggak bisa ngomong, nggak nyambung kalau ngomong. Sebab kenapa? Kita mau ajak diskusi, cepat berakhir diskusinya. Sebab dia nggak bisa memikirkan sebanyak itu. Jadi akhirnya ya pendek. Nah nantinya ini akan mengganggu juga keintiman. Relasi ini akhirnya nggak bisa bertumbuh menjadi lebih intim. Nah ini mengenai cara berpikir Pak Pol ya. Apakah itu terpengaruh karena latar belakang pendidikan gitu Pak Pol? Ada Pak Gunawan. Memang nggak selalu ya, tapi memang ada pengaruhnya. Memang orang yang misalnya berpendidikan tinggi, cenderung berpikirnya bisa lebih luas dan lebih dalam, lebih analitis. Tapi memang kalau enggak ya cenderung lebih praktis, lebih pada solusinya apa dan sebagainya. Tapi ya memang enggak mesti karena tingkat pendidikan, enggak mesti. Karena juga ada faktor-faktor bawaan, faktor keluarga gitu. Atau karena perbedaan usia yang jauh gitu Pak Pol? Harusnya juga enggak Pak Gunawan. Sebab memang kalau kita mempunyai cara pikir yang lebih analitis, pada usia lebih muda pun kita akan seperti itu, bukan hanya karena kita usia agak tua. Iya, jadi selain mengenai pola pikir Pak Pol, apakah ada hal lain yang dipengaruhi di sini? Jadi begini Pak Gunawan, yang saya mau tekankan adalah jangan kita ini nih terlalu cepat ya mengatakan, oh banyak samaannya saya sama dia, banyak kesamaannya. Sebab kesamaan yang paling penting bukanlah kesamaan seperti yang tadi saya sebut ya, tapi kesamaan cara berpikir. Ini yang mesti kita perhatikan. Ketidaksamaan dalam cara berpikir akan mempengaruhi banyak hal ya, termasuk komunikasi, termasuk nanti konflik. Karena kenapa? Untuk bisa menyelesaikan konflik kita kan harus bisa masuk ke alam pikir pasangan kita. Nah, kalau pasangan kita atau kita misalnya ya nggak mampu berpikir seperti itu, masuk alam pikiran pasangan kita, akhirnya nggak bisa selesai konfliknya. Karena kita selalu mikir dari sudut kita aja, nggak bisa tempatkan diri dari pasangan kita. Ribut lagi hal yang sama. Jadi sekali lagi ini akan mengganggu. Maka dalam mencari pasangan kita coba lihat apakah cara pikirnya sama dengan kita. Apakah dia juga akan mencoba melihat lebih banyak, bukan hanya satu aja. Apakah dia hanya carinya solusi aja, ataukah dia juga mau melihat ke belakang, mencari tahu apa sih penyebabnya kok bisa sampai begini. Nah, ini semua kalau bisa kita perhatikan sebelum kita menikah. Iya, Pak Pol tadi katakan bahwa kesamaan ini juga akan berpengaruh pada pola komunikasi suami istri ini. Itu bagaimana Pak Pol? Akhirnya memang kalau pola pikir kita udah memang nggak sama ya, kita akhirnya itu nggak bisa melangsungkan pembicaraan yang panjang Pak Gunawan. Bukankah ini kita alami dengan teman? Ya, di tempat kerja atau di sekolah. Kalau kita punya teman yang cara pikirnya itu tuh berbeda sama kita, akhirnya nggak bisa ngomong panjang Pak Gunawan. Sebab kalau kita ngomong panjang pun akhirnya jadi nanti timbul perdebatan, konflik, nggak sehati jadinya. Maka ya sebaiknya ya kita dalam mencari pasangan hidup, mencari orang yang mempunyai cara pandang yang mirip dengan kita. Iya. Pak Pol, selain hal kesamaan, faktor yang ketiga, itu apa Pak Pol? Kesehatan jiwa dari masing-masing anggota keluarganya Pak Gunawan. Jadi si suami dan si istri seyogianya ya mempunyai kesehatan jiwa yang lumayan baik lah gitu. Karena begini Pak Gunawan, kalau seseorang mempunyai masalah, dia nggak mempunyai jiwa yang sehat, itu akan sangat-sangat mempengaruhi relasi pernikahan. Begitu. Memang kita tahu ya ada pepatah yang berkata, tidak ada gading yang tak retak. Ya memang semua itu ada retaknya termasuk kita. Tapi karena kita nggak sempurna ya. Tapi begini, ada yang retaknya banyak, ada yang retaknya sedikit Pak Gunawan, gitulah. Jadi yang retaknya banyak berarti PR-nya juga lebih banyak Pak Gunawan. Nah, kalau kita menikah, berarti kalau kita masih membawa keretakan itu, maka itu akan sangat-sangat mempengaruhi pernikahan kita pula.
Saya langsung berikan contoh yang gampang Pak Gunawan. Kalau kita itu tuh ya punya self-esteem atau punya penilaian diri yang agak kurang ya. Kita itu tuh bawaannya tuh melindungi diri dari kritikan. Karena nggak mau dicela, kita ini nggak baik atau nggak bagus. Akhirnya Pak Gunawan, kita susah sekali mendengar apa? Tanggapan, koreksi, teguran, nasihat. Susah sekali. Karena kita anggap semua itu adalah upaya untuk mendiskreditkan kita, menjelekkan kita, menghancurkan kita. Nah, pasangan mungkin berkata, nggak ada niat begitu. Saya sayang sama kamu, saya hanya mau ngomong ini aja. Nggak bisa dengar gitu-gituan. Nah, jadi ini sebagai contoh langsung aja betapa pentingnya kesehatan jiwa. Kalau itu nggak ada dalam diri salah seorang anggota, si suami atau si istri, itu pasti akan nanti berpengaruh buruk terhadap pernikahannya. Ya, tapi biasanya keretakan-keretakan itu baru nampak setelah menikah, bahkan setelah sekian tahun menikah. Kita baru gitu. tahu bahwa dia punya cacat jiwa di bagian apa gitu Pak Bang. Iya, iya. Ini betul Pak Gunawan, jadi memang nggak bisa langsung kelihatan ya. Biasanya ini kelihatannya perlahan-lahan nih setelah kita hidup bersama dengannya. Jadi saya berikan contoh yang lain ya, misalnya ya. Kita ini dibesarkan di rumah yang penuh dengan konflik ya. Nah, misalnya ya, kita itu jadinya tuh membawa api kemarahan dalam diri kita. Kita akhirnya tuh sulit mengendalikan emosi tatkala beradu pandang dengan orang. Nah, sekarang setelah menikah, nggak bisa tuh adu pendapat dengan istri kita atau suami kita. Kita pokoknya cepat marah, dan setelah marah, udah kita nggak bisa mengendalikan emosi kita dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Kita akan menyakiti hati pasangan, dan luka yang kita timbulkan di hatinya membuat pasangan ingin lebih menjauh dari kita. Jadi sekali lagi, kalau kita memang punya masalah, itu akan sangat berdampak pada pernikahan kita. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa calon pasangan kita itu punya masalah, punya keretakan yang banyak gitu Pak Bos? Gak bisa enggak, memang kita harus mencari fakta latar belakang nih Pak Gunawan. Memang orang-orang tua kita kan sering berkata, cobalah perhatikan keluarganya seperti apa ya. Ini benar, sangat benar. Kalau kita lihat memang keluarganya itu enggak harmonis ya. Banyak sekali problem dan masalah. Hampir dapat dipastikan ya, itu problem akan menetes, turun kepada anak-anak. Nah, kita hanya mau tahu dampaknya seperti apa. Nah, kita bisa ajak dia ngomong langsung dan tanyakan, apa tuh kira-kira dampak pada dirimu. Nah, kita mau tahu dia bisa nggak ngelihat gitu dirinya seperti apa, dan apakah ada pengaruh relasi orang tuanya terhadap diri dia. Nah, udah tentu kita mesti membicarakan semua ini secara lembut dan sensitif, karena gini Pak Gunawan, nggak ada orang yang membeli tiket untuk memilih dilahirkan di sebuah keluarga, nggak ada. Ini semuanya ya ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita kebetulan dibesarkan dalam keluarga yang baik, yang sehat, sedangkan pasangan kita dibesarkan dalam keluarga yang sebaliknya, nah kita mesti mengerti ini bukan karena kita lebih baik daripada dia. Di dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan menempatkan kita di keluarga yang lebih sehat, pasangan kita ya kurang. Nah, kita mesti ngomongnya ya dengan lebih sensitif gitu, dan kita misalnya tanya, apa kira-kira pengaruh hubungan orang tuamu pada dirimu, dan kita lihat dia terbuka nggak melihat itu. Kita bisa tanya juga seperti apakah orang tua lagi ributnya karena apa, sebab kenapa. Nanti itu akan ada dampaknya pada si anak. Misalkan saya berikan contoh lain ya. Kita sering terima kritikan misalnya dari orang tua. Semua yang kita lakukan salah, kurang cukup baik, dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bertumbuh besar menjadi pribadi yang selalu ingin memastikan kita telah mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya apa? Kita nggak mau dan nggak suka dikritik, sebab kritik bagi kita sama dengan disalahkan. Nah, akhirnya di dalam pernikahan kita sulit menerima masukan, sebab kita akan tafsir masukan itu sebagai kritikan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hampir setiap pembicaraan menjadi ajang untuk membenarkan diri dan untuk menyalahkan pasangan. Kayak begitu Pak Gunawan.
Jadi sekali lagi, kalau kita lihat ada masalah dalam keluarga ini seperti itu, kita mau tahu tuh dampaknya pada orang tersebut. Nah, makin dia terbuka mengakui kelemahannya, dan makin dia bersedia berkata, memang ini problem saya, coba tolong saya dong. Kita akan lebih juga bersedia menolong dia. Ya, seringkali memang juga bukan karena faktor orang tuanya, Pak Pol, tetapi faktor dirinya sendiri yang pernah mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan gitu, Pak Pol. Sehingga orang ini, calon istri atau suami kita ini, menjadi seseorang yang sangat peka terhadap kata-kata orang gitu, Pak. Iya, ya seringkali itu yang terjadi. Jadi waktu kita mulai melihat keluarganya seperti apa, kita bisa mulai membayangkan itu kira-kira dampaknya seperti apa pada anaknya ya, yang akan nanti menjadi suami atau istri kita. Tapi ya tadi Pak Gunawan udah munculkan pengamatan bahwa ya tetap ya, meskipun kita lakukan PR kita, tapi biasanya setelah menikah barulah kita lihat lebih jelas lagi hal-hal yang memang kurang sehat itu. Ya, jadi misalnya anak ini tidak pernah dihargai oleh orang tuanya dia. Prestasi di sekolah juga tidak dihiraukan, usul-usulnya juga tidak banyak yang ditanggapi. Nah, ini pengaruhnya bagaimana, Pak? Besar Pak Gunawan ya, kalau dia memang butuh pengakuan tapi nggak pernah menerimanya dari orang tua, akhirnya dia juga merasa kok teman-teman menjauhkan dari diri, nggak mau merangkul dia. Nah, dia mau mengembangkan rasa ditolak. Saya itu tuh orang yang nggak diinginkan oleh keluarga, oleh teman, dan membuatnya tuh peka dengan tindakan orang yang dianggap sebagai penolakan. Dia nggak bisa terima itu. Jadi akhirnya kepekaan ini nih yang takut ditolak menjadi duri dalam pernikahan. Nggak bisa nggak ada. Misalnya nih ya, pasangan ingin pergi melakukan sesuatu dan nggak menerima bantuan kita untuk menolongnya gitu. Sebetulnya dia menolak tawaran kita karena memang dia nggak perlu aja. Tapi karena kita punya masalah itu, kita marah sekali. Kita berkata, kamu itu menolak bukan bantuan saya, tapi kamu menolak saya. Kamu memang gak mau saya ikut. Nah, pasangan mungkin terbingung-bingung, garuk-garuk kepala. Saya gak maksud menolak kamu sama sekali. Saya hanya pikir saya itu bisa kerjakan sendiri. Jadi yang gak perlu bantuan kamu, hanya itu aja. Oh enggak, itu hatinya kamu memang gak mau saya. Jadi akhirnya semua sangat personal dan ke saya lagi. Ya, memang agak sulit melihat kesehatan jiwa ini dibandingkan dengan kesehatan fisik gitu Pak Boleh. Ya. Mungkin yang bisa lebih cepat terlihat. Ya. Tetapi keretakan jiwa seseorang ini yang sulit kita deteksi sedini mungkin sebelum menikah gitu Pak Boleh. Ya. Memang kalau bisa sebelum pernikahan itu berlangsung, hal-hal seperti ini bisa dibereskan lebih dahulu, tapi kan faktanya tidak seperti itu, Pak Pol. Ya, jadi mungkin sebagai tips ya, yang praktis, saya bisa usulkan, coba lihat beberapa hal ini, yaitu yang pertama ya, apakah orang itu tuh tahan menanggung stres, apa tidak? Sebab sekali lagi, seringkali kesehatan jiwa itu tuh diukur oleh ketahanan menghadapi stres. Orang yang belum apa-apa tuh ambruk kalau stres, marah sana sini, nyalain sana sini dalam keadaan stres. Ini dapat dipastikan ada sesuatu yang memang kurang sehat. Dan yang kedua adalah saya bisa usulkan coba lihat juga kemampuannya untuk mendengar dan menerima kritikan Pak Gunawan. Kalau orang itu nggak bisa terima kritikan, selalu berkelit, defensif atau apa, nah itu buat saya memang ada juga masalah. Ya, jadi berapa mudahnya dia menerima kritikan dan mengakui kelemahannya, itu juga sangat penting. Dan yang ketiga juga saya pikir yang kita bisa gunakan untuk mengukur berapa sehatnya seseorang adalah dia berani nggak untuk berterus terang. Sebab ada orang tuh yang sangat susah berterus terang Pak Gunawan. Jadi akhirnya sepertinya tuh mirip-mirip seperti berbohong gitu, menutupi. Makin banyak yang ditutupi, makin dia nggak bisa ngomong apa adanya. Menurut saya memang biasanya tuh karena ada sesuatu. Jadi ya coba mungkin ketiga hal ini bisa digunakan sebagai panduan. Tapi itu hampir sulit untuk kita lihat pada saat kita itu berpacaran gitu Pak Pol. Jadi seperti yang tadi juga saya ungkapkan, itu setelah beberapa tahun kita mulai mengenal dia. Oh ternyata dia itu bermasalah sejak lama gitu loh Pak Pol.
Dan Iya. kita ya menerima dia sudah menjadi iya. pasangan hidup kita kok gitu loh. Iya. Bahkan kasihan dan mau membantu dia untuk keluar dari permasalahan ini. Iya, iya. Ya memang ya kalau kita udah menikah dengannya ya udah tentu kita tetap harus rangkul ya, dan kita menunjukkan komitmen kita untuk menolongnya gitu. Asalkan pihak yang di satunya itu tuh bersedia ditolong, itu aja dah. Iya. Dan memang kita bersandar betul pada kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang memang mengerti kondisi kehidupan kita sebagai pasangan suami istri itu, dan Tuhan itu pelan-pelan akan membentuk kita gitu Pak Pol ya. Membentuk kehidupan suami istri ini menuju ke sebuah kehidupan pasangan yang harmonis Pak Pol. Nah, untuk mengakhiri perbincangan kita ini mungkin Pak Pol akan bacakan ayat dari firman Tuhan Pak Pol. Jangan bacakan dari Mazmur 139 ayat 23 dan 24 Pak Gunawan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini adalah sebuah keterbukaan Pak Gunawan untuk disoroti oleh Tuhan. Kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita. Inilah doa pemazmur ya. Dan saya kira inilah sikap kita juga di dalam pernikahan ya. Kita mesti bersedia diteropong, dilihat, dan mengakui diri dan kelemahan kita. Nah, makin kita menjadi orang yang seperti itu, makin mudah nanti ya mengharmoniskan relasi pernikahan kita. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, kita nggak bersedia diteropong, nggak bersedia diberikan koreksi, kita anggap diri kita selalu benar, nggak terbuka terhadap orang, saya kira akan sangat susah ya untuk menciptakan keharmonisan. Ya, jadi keharmonisan ini memang nggak bisa sepihak gitu Pak Pol ya. Jadi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh pasangan suami istri itu, dan kita yakin bahwa Tuhan pasti memberkati upaya kita menciptakan keluarga yang harmonis itu Pak Pol. Betul Pak Gunawan. Ya, jadi terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.